Setiap kali gadis kecil itu datang ke pusat daur ulang, sang pemilik selalu pura-pura menimbang barangnya. Padahal, ia sudah diam-diam merusak timbangan, lalu memberinya uang jauh lebih banyak dari nilai barangnya. Ia juga selalu menyelipkan kantong berisi pakaian bekas, yang sebenarnya pakaian baru untuk anaknya sendiri. Istrinya heran, mengapa suaminya melakukan itu? Barang bekas yang dibawa paling cuma $3, tapi ia sengaja memberinya $20. Sang pemilik menjawab dengan kesal. Lihat baik-baik anak itu. Dia mengumpulkan uang untuk ayah angkatnya yang sakit mental. Di usia sekecil itu, ia menanggung beban yang begitu berat. Hari itu, gadis kecil itu tiba-tiba berlutut. Rupanya ia tahu semua kebaikan pemilik itu. Ia berjanji, jika ayahnya sembuh, ia akan membalas kebaikan mereka. Namun tak lama, ayahnya pingsan dan mengeluarkan darah. Mereka segera membawanya ke rumah sakit. Dokter berkata, batang otaknya rusak parah. Tanpa operasi senilai $200.000, nyawanya terancam. Gadis itu hancur, tapi sang pemilik memberikan semua uangnya dan berkata, jangan menyerah, tetaplah kuat. Tersentuh, gadis itu menuliskan permohonan bantuan di papan kardus, lalu berkeliling rumah sakit. Tapi semua orang mengusirnya. Hingga seorang wanita kaya melihat kejadian itu, ia tersentuh, lalu menyuruh sekretarisnya memberi segepok uang sambil berpesan. Meminta-minta di rumah sakit bukan hal yang pantas. Gadis itu mengangguk, paham maksudnya. Yang ia tak tahu, wanita itu adalah ibu kandungnya sendiri. Bertahun lalu, ibunya menikah karena cinta dengan pria miskin, menyembunyikan identitas sebagai putri seorang Taipan. Hidup mereka miskin tapi bahagia. Namun saat melahirkan, ibunya mengalami pendarahan hebat. Kakeknya muncul, memaksa putrinya berpisah, bahkan mengancam menghentikan pengobatan. Demi menyelamatkan istrinya, sang suami terpaksa mengalah. Bayi lahir selamat, tapi kakeknya menyerahkannya kepada ayah, lalu berbohong bahwa bayi itu meninggal. Beberapa waktu kemudian, ibunya menemukan suaminya dan berlari memeluknya. Tapi tak lama, sang suami terpeleset di lokasi konstruksi dan terluka parah. Ibunya syok, lalu pingsan. Ayahnya kembali berbohong. Suamimu meninggal. Sejak itu ia dipaksa pulang dan hidup dalam duka. Hingga bertahun kemudian, secara tak sengaja ia melihat suami dan anaknya masih hidup. Setelah yakin mereka baik-baik saja, ia memilih pergi. Tanpa sadar, cincin pernikahannya tertinggal di rumah sakit. Cincin itu ditemukan oleh kakeknya, lalu diberikan kepada gadis kecil di depan gerbang rumah sakit, agar hubungan putrinya dengan masa lalu benar-benar terputus. Ketika ibunya sadar cincin hilang, ia kembali bersama sekretarisnya. Melihat cincin di tangan gadis kecil itu, sekretaris mengira gadis itu mencuri dan hendak merebutnya. Namun tepat pada waktunya, sang ibu datang dan menghentikan semuanya.